Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Nirmasya. Saya dari kelas 11 IPA 4 ingin mempresentasikan tentang kolonialisme dan imperialisme. Siapa di antara kalian yang sering mendengar istilah kolonialisme dan imperialisme? Jadi begini, dahulu sekitar ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain. Tujuan menjajah yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Dari itu pula, banyak dari negara-negara jajahan yang terus digerus sumber dayanya. Negara penjajah pun semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat virtual atau strategis dari suatu wilayah. Selanjutnya kita akan membahas tentang jatuhnya Konstantinopel. Munculnya keinginan untuk menguasai daerah lain itu ketika jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah tempat yang strategis untuk berdagang dan Turki Utsmani ingin menaklukkannya. Turki Utsmani adalah sebutan untuk para penguasa dan militer Kesultanan Turki. Setelah ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi bingung harus mencari kemana untuk memenuhi komoditas rempah-rempah. Kemudian bangsa Eropa mulai melirik Indonesia karena keberadaan Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbaik. Maka terdengar bangsa Eropa. Pada akhirnya Indonesia menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dan rangka menguasai suatu daerah wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki militer yang kuat, contohnya seperti Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Selanjutnya, imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuan, yaitu imperialisme berdasarkan waktu. Pertama, imperialisme kuno. Munculnya sebelum revolusi industri di Inggris yang terdengar oleh 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Selanjutnya, imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Kedua, imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Ketiga, imperialisme kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dan persamaan kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya, perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme bertujuan untuk menguasai dan menguras habis semua sumber daya yang ada kemudian dibawa ke negaranya. Kedua, imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Bagaimana? Apakah kalian sudah semakin paham pengertian imperialisme dan kolonialisme? Ternyata kolonialisme dan imperialisme itu berdampak buruk terhadap negara-negara yang dikuasai, sehingga banyak kerugian di dalamnya ketika negara-negara penguasa itu berhasil melancarkan serangannya. Sekian ini presentasi saya dari Tasya Nirmasya dan terima kasih Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum, selamat sore.